Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke. Saya absen dulu ya. Sekarang tanggal 13. Aditya Rega, Afwan Maulana, Ahmad Grandika, Alde Hedra, Anissa. Sebelum kita melanjutkan ke modul 2 terkait pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial atau AI, kira-kira dari modul 1 ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti saya ingin bertanya beberapa tentang AI yang ada di modul 1. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang AI? Kecerdasan buatan yang membantu untuk menciptakan keringanan untuk mencari jawaban. Oke. Kecerdasan buatan yang membantu untuk menciptakan keringanan untuk mencari jawaban. Oke, betul. Oke, betul. Untuk yang kedua, kalian pernah menggunakan AI yang ada di internet, kan banyak sekali websitenya. Kira-kira sebutkan satu website yang sudah pernah kalian buka. ChatGPT. Oke, ChatGPT saya gunakan untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas sekolah. oke, betul. Oke ya, untuk modul 1 saya anggap sudah paham. Misal dari AI, apa itu AI, fungsi AI itu untuk apa saja, dan website yang bisa kamu gunakan dalam mengerjakan atau menggunakan AI yang berfungsi untuk menyelesaikan atau membantu kalian dalam mengerjakan tugas sekolah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Nanti di sini ada 4 bab yang akan kita pelajari. Pertama, mengenal perangkat AI. Minggu depan atau yang akan datang, pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan AI, mengenal berbagai profesi di bidang KA, dan yang terakhir kolaborasi melalui perangkat kecerdasan artifisial. Untuk yang pertama yaitu kita akan mempelajari mengenal perangkat kecerdasan AI. Ya, tujuan pembelajaran nanti kalian mampu menjelaskan jenis dan prinsip dasar kerja, mengilustrasikan contoh pemanfaatan, menerapkan 3 jenis perangkat KA untuk menyelesaikan tugas spesifik. Yaitu yang akan kita bahas untuk hari ini. Pada pertama-tama saya akan mengenalkan tentang asisten virtual, teman digital. Jadi kita di kehidupan hari ini tidak mungkin lepas dari yang namanya AI, karena kita memang dasarnya ya di zaman hari ini atau di tahun-tahun yang akan datang AI ini berkembang pesat. Contoh perangkat AI yang kita gunakan sehari-hari. Ini silakan diperhatikan, di atas itu ada pertama yaitu asisten suara pribadi. Contohnya kalau kamu menggunakan Google Map itu kan sudah ada suara kan? Iya loh, ya itu. Navigasi GPS cerdas
Di Google Map itu juga ada bisa memprediksi mungkin 1 kilo yang di depan kalian kondisi lalu lintas sedang padat atau mungkin sedang lancar, itu bisa. Filter media sosial, nah ini apalagi sekarang kan zamannya medsos seperti TikTok, gitu. Kita tidak mungkin kadang untuk tampil di depan kamera itu apa adanya. Mungkin bagi yang cewek biasanya kan menggunakan filter ya. Pernah menggunakan filter? Pernah ya? Nah, itu. Untuk yang cowok juga gitu. Mungkin juga mau tampil di depan kamera kita tidak pede. Akhirnya kita menggunakan filter. Keyboard virtual prediktif memprediksi kata berikutnya, memperbaiki kesalahan ketik dan menyarankan respon cepat di pesan. Nah, ini adalah contoh beberapa AI yang sudah kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita lanjutkan lagi. AI dalam kehidupan modern dari hiburan hingga kesehatan. Jadi AI di sini tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas sekolah, tapi juga sudah masuk ke ranah dunia hiburan dan ranah medis. Loh, apa saja kira-kira AI sudah masuk di ranah medis? Contoh, kalau kalian pernah ke rumah sakit, ada dokter yang menempelkan sebuah alat untuk merekam denyut jantung. Itu sudah AI. Yang sederhana lagi, AI. Misalkan kalian berangkat sekolah ada lampu lalu lintas, ya toh? Nah, itu juga menggunakan AI. Silakan dilihat di sini dari hiburan platform seperti Netflix, Spotify menggunakan AI. Agar musik itu bisa tahu tentang kondisi kejiwaan kita. Oh, anak ini ngeplay Spotify akan muncul lagu yang direkomendasikan. Pernah seperti itu? Seakan-akan musik itu tahu, oh kondisi saya lagi sedih, lagi senang, itu bisa tahu. Yang kedua, kesehatan. AI membantu dokter mendiagnosis penyakit. Nah ini, menganalisis citra medis dan merancang rencana perawatan yang dipersonalisasi. Ini AI juga bisa. Kota cerdas. Sistem AI mengelola lalu lintas, mengoptimalkan konsumsi energi dan meningkatkan keamanan di perkotaan. Kalau kamu pernah lihat di televisi atau mungkin di medsos, di kota besar itu ada semacam papan atau semacam layar besar yang ditaruh di pinggir jalan itu, dia bisa memprediksi kabut. Pernah dulu di kota besar itu, di suatu daerah itu kabut sedang tidak atau asap. Kan kota besar itu banyak sekali asap kendaraan loh. Nah itu ada semacam papan yang ditempel di pinggir jalan, dia bisa tahu, oh keadaan di daerah ini lagi banyak asap. Nah, itu juga pakai AI. Terus e-commerce, AI mempersonalisasi pengalaman belanja, menganalisis dan mendeteksi penipuan online. Ini semua pakai AI. Di e-commerce, kenapa pakai AI? Untuk mempermudah kalian. Katakanlah, di saat kalian tertidur, terus di tengah malam terbangun, pengen check out sesuatu. Apakah toko itu tutup? Apakah toko itu ada peringatan bahwa maaf, toko kami sedang tutup karena sudah malam? Tidak kan? Semuanya buka 24 jam. Dan kalian bisa melakukan
check out di situ. Nah, itu ada asistennya. Asisten apa? Asisten digital. Ya, itu. Terus selanjutnya perangkat lunak AI, otak dibalik mesin pintar. Ada framework machine learning seperti TensorFlow dan Python, menyediakan alat untuk membangun dan melatih model AI yang kompleks. Ada platform big data, model pra-terlatih, tayangan Cloud AI. Cloud di sini sebenarnya sudah secara langsung kita pernah menggunakan. Karena apabila kita mempunyai satu alamat email, otomatis kalian juga sudah mempunyai Cloud berupa Google apa? Google apa? Google Drive. Itu Cloud. Jadi penyimpanan awan. Artinya apa? Kamu tidak perlu repot-repot bawa sebuah alat, karena semuanya sudah masuk di Google Drive. Itu ya. Meskipun AI memudahkan kita, dia juga punya dampak positif dan juga punya dampak negatif. Dampak positifnya peningkatan efisiensi. Nah ini mempercepat tugas, inovasi, edukasi, penelitian ilmiah, tanpa yang dihadapi etika dan bias AI. Privasi data, penelitian pekerjaan, dampak AI terhadap pasar tenaga kerja dan kebutuhan dan reskilling. Artinya apa? AI itu meskipun sangat memudahkan kita, di luar sana juga ada tenaga kerja yang terganti. Contohnya apa? Tenaga kerja tergantikan? Apa? Kasir. Itu mulai tergantikan dengan AI. Kesimpulan bab awal yang kita pelajari 21 yaitu AI sebagai kunci masa depan. Kita tidak mungkin meninggalkan AI dalam kehidupan apapun. Tidak mungkin kita meninggalkan AI. Karena apa? AI sekarang sudah mulai menguasai teknologi. Ya, itu AI. Kesimpulannya yaitu satu, integrasi meluas. AI akan terus menyatu lebih dalam ke dalam setiap aspek masyarakat dan industri. Contoh di masyarakat, AI sudah kamu gunakan untuk penunjuk arah. Contohnya apa? Menggunakan apa kamu? Gmail atau Google Map. Itu sudah masuk. Ke industri, mesin-mesin yang besar itu dikendalikan oleh AI. Contoh, dalam negeri ada industri transportasi yang tidak ada sopirnya. Jadi di luar negeri sudah ada taksi online yang di situ tidak ada sopirnya. Nah terus gimana Pak? Oh tidak ada sopirnya, nanti nabrak? Enggak. Di mobil itu sudah ada AI dan dilengkapi oleh sensor. Sensornya ada. Jadi mobil itu begitu kamu pesan, dia datang ke titik pesanmu, kamu masuk aja ke mobil, begitu di depan tidak ada sopir. Pengembangan bertanggung jawab penting untuk mengembangkan AI secara etis dan bertanggung jawab demi kebaikan manusia. Jadi kita harus bijak menggunakan AI. Ya, bagaimanapun AI itu mesin yang dikendalikan oleh manusia. Ya, manusia. AI itu mesin.
menciptakan dunia cerdas. Dengan AI kita bisa membangun masa depan yang lebih efisien, inklusif dan berkelanjutan. Jadi seperti saya bilang, AI itu pasti di tengah-tengah kita. Tugas kita mempelajari dengan baik. Ya, jadi kita harus bisa bergandengan tangan dengan AI. Untuk apa? Untuk semua hal. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan dengan cerdas. Oke ya. Sebelum kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, saya ingin sedikit memberikan sedikit pertanyaan ya. Kalau pertemuan kemarin kan kita membahas tentang apa itu AI, pengoperasiannya seperti apa. Ya toh? Nah, jadi ini saya ingin mencoba sedikit memberi pertanyaan kalian. AI yang pernah saya jelaskan di pertemuan kemarin itu kan berhubungan erat dengan kita atau sebagai manusia. Pernahkah kalian menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Siapakah yang pernah menggunakan AI? Saya Pak, saya menggunakan AI untuk asisten perjalanan. Contohnya Google Maps. Oke. Oke ya. Berarti kegiatan 2C1 sudah kita lakukan. Terus selanjutnya kita menginjak ke pemanfaatan teachable mesin sebagai alat klasifikasi berbasis AI. Nah, teachable mesin itu apa? Teachable mesin itu adalah website yang sudah menggunakan AI untuk memvisualisasikan objek. Objek itu banyak sekali. Kita bisa mungkin benda-benda itu bisa menggunakan teachable mesin. Tujuan pembelajaran yaitu pertama menjelaskan konsep dasar AI, menggunakan teachable mesin untuk membuat dan melatih model AI, mengimplementasikan hasil pelatihan model AI, menyajikan hasil proyek AI. Seperti yang sudah saya sampaikan, apa itu AI? Artificial Intelligence atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ini sedikit saya flashback lagi. AI itu seperti ini. Bahkan kalau tadi yang disampaikan teman-teman tentang Google Maps, AI itu sudah bisa prediksi mungkin 200 meter lagi kita akan belok ke kiri misalkan, belok ke kanan, itu sudah prediksi, itu kan AI. Bahkan di Google Map itu sendiri dia bisa prediksi 100 meter lagi lalu lintas padat, 100 meter lagi lalu lintas lancar, itu AI. Ya. AI di berbagai bidang kesehatan, diagnosis penyakit, dan operasi presisi. Kedua, bidang pendidikan, pembelajaran adaptif, dan belajar digital. Tiga, bidang transportasi, mobil otonom, dan navigasi cerdas. Yang keempat, bidang bisnis, layanan otomatis, dan analisis konsumen. Nah, ini adalah penerapan AI di berbagai bidang. Ini saya lewati. Sekarang kita masuk ke sini. Apa itu machine learning?
learning cabang dari kecerdasan artificial yang memungkinkan kita komputer untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Singkatannya machine learning itu ML ya. Kepentingan mesin untuk prediksi atau keputusan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Cara kerja machine learning. Pertama, pengumpulan data yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber. Melabeli data dari banyaknya data yang masuk diberi nama. Melatih model data dimasukkan ke sistem untuk mengenali pola pada setiap kategori. Membuat prediksi, mesin bisa menebak mana output data sesuai label. Jadi machine learning itu tidak tiba-tiba ada ya. Dia perlu riset. Saya pernah baca artikel itu, machine learning ini, AI ini sudah dibuat mulai sekitar tahun 2000-an. Itu sudah mengenali proses, dia ambil riset, sampling, kumpulkan jadi satu. Akhirnya di tahun ini AI mulai berkembang. Jadi AI yang kamu kenal dari ini itu tidak tiba-tiba ada, tapi perlu proses. Aplikasi machine learning ini ya. Yang pertama adalah TM atau Traceable Machine by Google. Ada lagi Azure Machine Learning by Microsoft. Ada lagi TensorFlow by Google. Ada Scikit-learn dari Google. Ini adalah contoh beberapa machine learning yang sudah dikembangkan oleh perusahaan besar, ya, dari Google atau Microsoft. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari yang Traceable Machine. Apakah kalian sudah siap? Oke, langsung kita praktekkan. Untuk mencoba menggunakan machine learning atau disingkat ML tadi itu, silakan kalian buka di PC kalian, di browser Traceable Machine, itu aja. Nah, kalau sudah di situ, nanti kita akan belajar menggunakan image project, ya, image project, ya, kita menggunakan image project. Silakan kalian masuk ke menu paling atas, ayo atas mas, terus ditarik, paling atas, mana paling atas. Nah, silakan diklik Get Started. Nah, silakan di situ muncul menu. Silakan diklik image proses, image project. Sorry. Sudah semua? Setelah terbuka Traceable Machine, silakan masuk ke Get Started. Lalu klik image. Lalu silakan diklik Standard Image. Karena ini belum support dengan kamera di lab ini, silakan kalian bisa upload menggunakan menu sebelah webcam. Silakan dipilih untuk fotonya.
Ini kita menggunakan 2 foto ya. Lalu masuk ke train model. Di input kita gunakan untuk file karena kita tidak menggunakan webcam. Lalu kita pilih foto lagi. Oke ya. Ini adalah cara kerja dari machine learning. Sudah bisa ngikuti semua? Sudah bisa? Setelah kita mempelajari machine learning, apakah ada yang ditanyakan? Nggak paham ya? Coba. Oke. Jadi kesimpulan, machine learning ini adalah cabang dari AI, teknologi yang membuat mesin bisa belajar dari data. Teachable mesin membantu kita memahami cara kerja machine learning dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Jadi karena tadi sudah membuat 2 objek. Dari objek itu kita bisa mencoba untuk mengetes apakah dari 2 sampling ini tadi mesin itu bisa mendeteksi. Ternyata bisa. Ya, kita bisa melatih model AI sendiri tanpa perlu coding hanya dengan memberi contoh dan tabel. Jadi teachable mesin ini kita memberi sampling ke mesin learning. Ya, jadi teachable mesin ini kita memberi sampling ke mesin ini. Kira-kira mesin ini mendeteksi tidak objek kita? Contoh tadi kan objek ada 2, ada yang bentuk botol dan persegi. Nah, begitu kita upload segitiga, otomatis mesin tidak mendeteksi karena kita masukkan cuma botol dan persegi. Itu cara kerja dari teachable mesin atau mesin learning. Mulai kegiatan ini kita belajar bahwa siapapun bisa mulai memahami dan memanfaatkan AI dari hal-hal sederhana. Jadi intinya AI itu harus kita pelajari. Karena AI ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Ya, jadi jangan sampai kita kalah sama AI. AI ini mesin yang dibuat oleh manusia, jadi jangan sampai manusia kalah. Ya. Untuk pertemuan 23 yaitu kita akan mengenal berbagai profesi di bidang KA atau disebut dengan AI. Sebelum saya melanjutkan di sini, di pertemuan kemarin kita sudah mengenal yang namanya machine learning. Di situ ada disable mesin, ada Tesla Flow dan sebagainya. Machine learning yang kita pelajari kemarin itu kita dari banyaknya machine learning kita sudah mempraktekkan satu machine learning yang kita praktekkan, yaitu menggunakan teachable mesin. Apakah kalian kemarin sudah bisa menggunakan? Oke ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanya, apa loh teachable mesin? Oke, benar ya. Jadi teachable mesin itu machine learning yang bisa membuat keputusan dari sampling objek yang kita masukkan.
Ya, silakan dipelajari lagi, silakan dieksplor lagi cara penggunaan machine learning karena itu pasti bermanfaat bagi kalian. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita yang berikutnya yaitu mengenal berbagai prosesi di bidang KA. Ya, ini saya terangkan dulu. Di balik kemajuan teknologi KA terdapat berbagai profesi yang berperan dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengelola sistem kecerdasan buatan agar dapat memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Profesi-profesi ini memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda-beda tergantung pada aspek KA yang mereka tangani. Berikut adalah profesi utama dalam bidang kecerdasan artifisial beserta tugas dan tanggung jawab. Yang pertama adalah data science. Yang kedua, machine learning engineer. Jadi data science itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang membuat model KA yang efektif. Yang berikutnya, merancang dan mengembangkan algoritma serta sistem yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data. Yang ketiga adalah AI research scientist, bekerja dengan melakukan penelitian atau riset untuk mengembangkan teknologi KA yang baru. Mereka berfokus pada inovasi dan eksplorasi metode baru dalam kecerdasan artifisial, termasuk pengembangan berbagai algoritma baru dan berbagai teori di bidang KA. Selanjutnya yaitu robotic engineer, merancang dan mengembangkan robot yang menggunakan teknologi KA untuk beroperasi secara mandiri atau semi mandiri. Mereka terlibat dalam semua aspek pengembangan robot, mulai dari desain hingga pemrograman. Nah, jadi robot yang bisa jalan sendiri itu sebenarnya ada AI di dalamnya. AI di dalamnya. Jadi Mbak Syukur Biro Wakil menggunakan bahan-bahan itu, ya, dia bisa berjalan, dia bisa menjawab perintah, dia bisa melakukan perintah itu karena apa? Di dalamnya itu sudah ditanam AI. Ya, seperti itu. Jadi, bukan ujung-ujung kita membuat prototipe robot, dan robot ini berlaku piye caranya? Ya, kita program, kita sesuaikan. Kira-kira robot cookie nanti ngapain aja? Oh, robot saya bisa berjalan, robot saya bisa berlari, robot saya bisa berjabat tangan. Ya itu ada programnya. Ada programnya. Semuanya lewat AI tadi. Ya. Terus berikutnya yaitu AI etik spesialis, bertugas untuk menilai dan mengelola dampak etika dari penggunaan teknologi KA. Mereka mengatakan bahwa aplikasi KA mematuhi standar etika dan tidak menimbulkan bias. Business intelligence developer, mereka bekerja dengan menggunakan alat analisis data untuk membantu berbagai perusahaan dalam memahami tren pasar dan perilaku pelanggan. Ya, ini biasanya sudah kamu lakukan. Di sini apakah ada yang pernah belanja di all shop, toko online? Ada loh? Di toko online itu sebelum kamu belanja, yang kamu lihat apa dulu? Yang kamu lihat apa dulu? Pertama rating. Ya toh? Kedua, misalkan kamu ingin membeli sepatu, kan tadi
sudah lihat rating, di toko itu ada ratingnya. Kedua, apa kedua kira-kira? Apa? Penjualan. Ya toh, kira-kira toko ini, oh ratingnya apik, katakanlah 4 sekian. Oh, ini sepatu apik, kita lihat dulu. Penjualannya berapa? Ya toh, penjualannya berapa? Oh, sepatu ini dari toko ini terjual katakanlah 10.000. Nah, berarti memang toko ini penilaian sangat. Ini juga AI juga. Ini AI sudah masuk di bisnis intelligent developer. Nah, jadi sebelum kamu belanja, pastinya banyak hal yang kamu perhatikan. Mulai rating toko, ya toh, produk terjual. Yang ketiga apa ini kira-kira? Yang ketiga apa? Yang ketiga pasti kamu cek pola. Ya nggak ada. Jadi AI ini sudah masuk di dalam bisnis. Tidak bisa masuk. Dia bisa meriset, dia bisa tahu apa aja barang yang akan kamu itu profesi yang akan dilakukan. Jadi AI ini sudah masuk ke sektor-sektor kehidupan kita. Ya, banyak profesi yang dimudahkan dengan AI. Tapi perlu kamu lihat, banyak pula profesi yang tergantikan oleh AI. Dan kalau seperti itu, posisi kita di mana? Posisi kita yaitu bersahabat dengan AI. Kita tidak mungkin membencinya. Karena apa? Dia sudah ada hari ini. Pak, misalkan Pak, gara-gara AI Pak, saya itu, maaf ya, misalkan ada hasil itu kok saya dipecat Pak, gara-gara AI itu tadi. Dan memang seperti itu. Ya. Di tahun yang akan datang banyak profesi yang sudah tergantikan oleh AI. Makanya misalkan gini, kalau kamu tahu di toko-toko atau supermarket itu kan ada jam tutup, ya kan? Jam tutup katakanlah jam 10. Berarti kalau kamu ingin sesuatu di supermarket itu harus datang kapan? Besoknya lagi loh. Ya, tapi kalau AI dia bisa buka 24 jam. Artinya apa? Di saat kalian tidur atau mungkin terbangun di tengah malam, pengen check out sesuatu, toko itu tetap apa? Tetap bisa melayani. Dan kamu juga bisa melakukan pembayaran. Bisa disebut di sini. Itu dari segi kasir profesinya ya kan, mungkin di tahun depan atau mungkin di tahun yang akan datang hilang. Ada lagi dari segi transportasi. Sopir di negara maju untuk taksi di negara maju itu tidak ada sopir. Mulai dikembangkan autopilot. Artinya apa? Begitu kamu pesan lewat aplikasi, otomatis mobil itu akan menuju titikmu pesan. Di situ nanti kamu tinggal masuk, mobil akan berjalan sesuai tujuanmu kemana. Loh, kok bisa masuk gimana?
dia ada sensornya. Nah, sensor itu dikendalikan oleh AI di program. Yang program itu tetap manusia. Makanya kita harus tetap bersahabat dengan AI. AI itu tidak mungkin menggantikan semua. Tidak mungkin. Ya, karena AI itu ada karena diciptakan oleh manusia. Sebelum kita melanjutkan ke bab berikutnya, kemarin kita sudah belajar tentang profesi dalam bidang AI. Kemarin sudah saya sampaikan banyak sekali profesi yang dihasilkan dari AI. Saya kemarin juga sudah bilang, ayo bersahabat dengan AI. Karena bagaimanapun AI ini nanti akan terus berkembang. Ya kan? Sekarang saya tanya, profesi apa saja yang ada di bidang AI? Transportasi dan oke. Jadi dalam bidang transportasi dan medis itu antara lain. Apakah hanya itu? Apakah hanya transportasi medis menggunakan AI? Tidak. Banyak sekali profesi. Oke ya. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran mampu mengenali dan menerapkan kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara khusus dan umum. Mampu memilih kecerdasan artifisial yang sesuai untuk kolaborasi, mampu menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial, mampu menganalisis model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Teori pengertian KA, konsep peran KA, batasan penggunaan KA. Praktikum, langkah-langkah menggunakan KA untuk menyelesaikan tugas, desain kreatif, penyusunan tulisan, dan pemrograman. Apa itu KA? Definisi KA menurut para pakar. Bisa saya ambil satu aja. Menurut John McCarthy tahun 56. Bapak AI. Nah, AI ini ternyata sudah ditemukan sejak tahun 1956. AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Sumber McCarthy J. Stanford University. Definisi KA. Seiring berjalannya waktu, pengertian KA atau kecerdasan artifisial terus mengalami perkembangan, kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan dan sejauh mana mesin dapat dikatakan benar-benar cerdas. Namun dalam prakteknya, KA mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Karakteristik kecerdasan artifisial KA. KA belajar dari data, machine learning atau disingkat ML. Yang kemarin sudah kita pelajari dengan menggunakan teachable mesin. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan,
ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Goodfellow et al. 2016. KA bekerja dengan algoritma dan model prediktif. Menurut Domingos 2015, KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Jadi, algoritma untuk penyusunan KA itu sangat penting. Algoritma itu adalah urutan program. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Pengoperasian perangkat KA. Yang pertama, input data. Input itu berarti kita memasukkan mengumpulkan data berupa teks, gambar, suara, video atau sensor. Pemrosesan, pelatihan model, inferensi. Yang kelima, output atau tindakan, umpan balik dan pembelajaran berkelanjutan. Contoh perangkat yang menggunakan KA. Yang pertama adalah smartphone, face unlock. Bisa juga menggunakan apa? Jempol ini loh, untuk membuka kunci dari smartphone. Smart speaker, Google Home, Alexa. Robot edukasi kamera pintar. Aplikasi rekomendasi, YouTube, Netflix. Sistem pendeteksi penyakit berbasis citra medis. Apakah KA musuh atau kawan? KA akan mengambil pekerjaan kita, tergantung kalian. Kalau kita bersahabat, kemungkinan kita tidak akan menjadi musuh oleh KA itu sendiri. Jadi KA itu posisikan sebagai kawan. Penggunaan KA kolaboratif, kolaborator kreatif. AI mendukung manusia dalam proses kreatif seperti pembuatan musik, seni digital, penulisan konten atau desain visual. AI berperan sebagai mentor, pendukung pengambilan keputusan. Ini kolaborasi KA dan manusia. Aspek yang pertama, pembelajaran mandiri. AI memberikan materi yang dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan. Peran manusia mengatur waktu, belajar, terdisiplin, dan mandiri. Yang kedua, pemahaman materi, menyediakan penjelasan adaptif dan visualisasi interaktif, bertanya, berefleksi, dan mencari pemahaman lebih dalam. Evaluasi diri, memberikan umpan balik otomatis dan sekolah latihan, menggunakan umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan diri. Eksplorasi pengetahuan, menyarankan sumber belajar tambahan dan latihan sesuai minat, menjelajah materi sesuai rasa ingin tahu dan tujuan pribadi. Ini adalah peran dari AI dan manusia. AI dominan, manusia pasif. Jangan seperti ini. Ya. AI pemandu, manusia penjelajah. Manusia pengendali, AI alat bantu. Ya, jadi yang pertama, AI dominan, manusia pasif, itu kondisi tidak ideal. AI pemandu, manusia penjelajah, potensi optimal, perlu pengawasan. Ya, artinya apa? Kita jangan sampai dikendalikan oleh GR. Manusia pengendali, AI alat bantu. Kondisi fungsional belum optimal. Yang ideal ya ini. Manusia sinergis, AI kolega kognitif. Kognitif kopilot. Manusia memimpin dan bertanggung jawab, sementara AI berfungsi sebagai rekan berpikir yang canggih. Manusia memahami proses dan keputusan
AI. Oke ya, jadi kita harus bisa berkolaborasi antara AI dan kita sendiri. Ya, kita berkolaborasi. Penting untuk diperhatikan, KA tidak selalu benar. Ya, KA tidak selalu benar jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Seperti yang disampaikan temanmu tadi, teman kemarin, kita menggunakan Google Map untuk navigasi perjalanan kita. Perlu diingat, KA tidak selalu benar. Apakah di sini pernah ada yang malah disesatkan Google Map? Pernah kan? Karena apa? Itu tadi semuanya belum tentu benar. Artinya apa? Artinya KA itu tergantung navigasi itu sendiri. Intinya kita itu contoh, dengar dulu. Contoh kita penerapan ChatGPT. Apabila kita mengetik promptnya kurang detail, maka hasilnya juga tidak mungkin. Misalkan di ChatGPT kita menulis buatkan materi matematika, misalkan gitu aja. Otomatis begitu nanti kamu enter, dia akan terus mencari matematika. Padahal pelajaran matematika itu ada di mana? Di tingkat apa saja? SD, SMP, SMA, bahkan kuliah juga ada kan? Jadi harus spesifikasi. Misalkan juga begini, buatkan materi matematika kelas 10 SMK. Itu nanti pasti dia akan spesifikasi mencari materi matematika kelas 10 jenjang SMK. Jadi ChatGPT itu tergantung prompt atau masukan yang kamu berikan. Oke ya, paham dari sini? Nah, bagaimana juga gitu. Kalau kamu ingin, ini menurut pengalaman saya, kalau kamu menggunakan Google Map, jangan kamu pilih mode motor. Misalkan kamu di suatu tempat yang belum tahu, jangan menggunakan mode motor. Ini pengalaman saya. Saya kalau belum tahu biasanya menggunakan mode mobil. Ini saya sendiri ya. Artinya apa? Saya beberapa kali pakai mode mobil itu tidak pernah masuk ke gang sempit. Terus arahkan lagi ke arah lalu lintas. Ngerti maksudnya? Ya, itu. Apalagi untuk mau arahnya masa kamu nanti pakai Google Map naik motor mau arahkan jalan kaki, nanti pasti masuk gang sempit. Karena apa? Mode yang kamu gunakan jalan kaki. Oke ya, demikian pembelajaran dari kita, ya, dari saya sebagai pengajar terkait modul 2 pengoperasian profesi yang di bidang KA sampai penerapan KA. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya, KA itu di kalian lawan apa kawan? Lawan. Jadi kita harus bersahabat dengan AI. Itu yang pertama. Jangan anggap AI ini lawanmu. Yang kedua, penerapan AI dalam bidang apa saja? Ada tahu? Silakan angkat tangan. Penerapan AI dalam bidang apa saja?
Google Map. Google Map. Berarti untuk kehidupan sehari-hari. Apa lagi? Ada lagi? Teman-teman? ChatGPT. ChatGPT bisa kamu gunakan sebagai pelajar untuk mencari referensi materi. Itu ChatGPT. Jadi ChatGPT itu ada antara lain untuk meringankan beban kita. Kalau saya sebagai pengajar, ChatGPT itu saya gunakan untuk mencari materi. Jadi kita tidak perlu repot ketik-ketik, ya toh? Kalau dulu sebelum ada ChatGPT, kita repot mencari sumbernya itu. Ambil website ini, kita copy, kita paste, ambil lagi referensi. Dengan ChatGPT tidak. Kita bisa langsung mencari, begitu keluar kita kopas, selesai. Berarti dari sini AI meringankan tugas, baik kalau di lingkungan sekolah, tugas dari guru maupun dari siswa. Apalagi kira-kira penggunaan AI dalam dunia medis ada nggak kira-kira? Ada. AI dalam dunia medis ada nggak kira-kira? Ada. Ya. Dalam dunia medis, AI itu untuk mendiagnosis penyakit pasien secara cepat. Dari medis apa lagi? Dari transportasi ada nggak kira-kira? Ada. Transportasi, AI mempermudah kita untuk menuju ke alamat yang ditentukan. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan di modul 2 ini, kalian harus sering bereksplorasi menggunakan AI. Misalkan kalian sebagai pelajar menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini, menggunakan Grok, menggunakan DeepSeek, itu semuanya AI semua. Nah, kalian harus belajar untuk meriset, belajar untuk mengeksplor. Mengeksplor apa? Mencoba mengeksplor penggunaan prompt. Tahu prompt? Ada yang pernah tahu prompt? Apa prompt itu? Prompt adalah perintah yang kamu masukkan ke dalam AI. Misalkan kamu pengen buatkan materi tentang matematika. Nah, yang kamu ketikkan ke AI itu adalah disebut dengan prompt. Jadi prompt itu perintah dasar. Untuk prompt kita akan belajar di pertemuan yang akan datang. Ya, untuk prompt. Mungkin ada lagi tanyakan? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, berarti kita akhiri pembelajaran ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Jangan lupa untuk tugasnya, silakan kalian mencoba menggunakan prompt yang sama untuk menyelesaikan tugas. Nanti hasilnya seperti apa, silakan dikumpulkan ke saya minggu depan. Ya, misalkan gini, Pak, saya mencari materi tentang matematika. Promptnya itu aja. Nanti coba kamu masukkan ke ChatGPT, kamu masukkan ke Gemini, kamu masukkan ke Grok, kamu masukkan ke DeepSeek. Nanti hasilnya kira-kira sama apa tidak kira-kira dengan prompt yang sama?
nggak sama, ada yang beda. Nah, nanti silahkan kalian coba di rumah. Jangan lupa di screenshot, nanti dimasukkan di Google Classroom. Ya, jangan lupa ya untuk minggu depan. Kalau sudah nggak ada yang tanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.